Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi bagi kita sekalian. Pagi ini kita bertemu kembali lewat sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami sudah bangun. Kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian bagi kita. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam perjalanan kehidupan orang beriman, maka dia harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Ianya juga pagi ini kita sudah bangun, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Namun dalam perjalanan kehidupan kita selalu diingatkan oleh Tuhan agar dalam menjalani hidup kita, yang pertama ialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Tentunya hormat itu adalah merupakan kita angkat tangan kepada Dia yang kita percayai, yang lebih tinggi, yang punya kuasa, dan juga punya segala-galanya, baik di sorga maupun di bumi. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan kita lewat 1 Timotius tadi, bahwa dalam hidup ini, hormat kepada Tuhan itu adalah merupakan satu memuliakan nama Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita percaya bahwa Dialah Raja di segala zaman. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, Dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya, telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi kepada Aku. Tentunya saudara, kuasa itu adalah diberikan. Maka dari itu, Dia yang menerima kuasa itu, baik di sorga maupun di bumi, adalah Dia menjadi Raja, menjadi penguasa. Raja itu adalah berkuasa. Tetapi Dia sebagai Tuhan yang kita akui sebagai Raja, Dia berkuasa dan juga Dia mengasihi. Dia menguasai sorga dan bumi. Dan segala ciptaan Dia menguasai. Dengan kekuasaannya itulah, maka Dia memberikan suatu keselamatan yang tiada taranya dalam kehidupan kita. Maka Dia katakan bahwa Raja itu Raja segala zaman. Berarti dulu, kini, dan selama-lamanya Dia adalah yang berkuasa. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Iya dan Amin. Dia adalah firman yang sebelum dunia dijadikan, Dia sudah ada. Dan juga nanti dunia ini diakhiri, Dia juga ada. Maka dari itu Paulus mengatakan Dia adalah Raja di segala zaman. Lalu Paulus katakan, Allah itu kekal.
yang tak nampak. Benar saudara, bahwa kita tidak dapat melihat lagi Allah. Kita tidak dapat lagi melihat Yesus sebagai Raja tadi. Tetapi pernah juga dia mengatakan kepada Thomas, Thomas, berbahagialah engkau karena engkau melihat. Tetapi yang lebih berbahagia adalah dia yang tidak melihat, tetapi dia percaya. Itulah yang kita tidak dapat lihat, tapi kita percaya bahwa dia adalah Allah kita, Juru Selamat kita, menguasai kita, mengasihi kita, membimbing kita, dan juga memberikan damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, Allah itu adalah yang esa. Sering orang katakan bahwa orang Kristen itu Tuhannya 3. Saudara, dia esa, oknum 3 tapi satu. Satu kuasa, satu perbuatan kepada setiap manusia. Baik yang percaya kepada dia akan selamatkan. Dan yang tidak percaya, dia akan binasa. Maka dari itu saudara, kekuasaan Allah itu yang sekarang bekerja di dunia ini adalah rohnya yang sudah dia utus bagi dunia ini. Maka dari itu jangkauan daripada kuasa Allah itu tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Tidak terbendung oleh tembok. Tetapi kuasa Tuhan itu jauh lebih hebat, menembus segala zaman, menembus segala tembok, masuk ke dalam hati kita. Maka dari itu pagi ini kami mengingatkan kita semua, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Paulus tadi sudah katakan, hormat dan kemuliaan itu bagi Allah selama-lamanya. Maka dari itu juga saudara, kita pun tidak terlepas daripada apa yang harus kita lakukan, yaitu hormat setinggi-tingginya kepada Dia yang menciptakan kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Maka hari ini marilah kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan untuk membawa misi kedamaian, misi pertobatan kepada setiap orang, agar apa yang diharapkan oleh Tuhan kita tadi akan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Saudaraku yang kekasih, kami percaya hari ini kita akan diberkati. Pekerjaan kita, hidup kita, usaha kita, dan juga masa depan kita. Baik kita yang sudah zaitun maupun yang belum zaitun, juga anak-anak kami Permata, anak-anak kami KKR, semuanya kita sama-sama mendapatkan berkat. Karena apa saudara? Karena kita hormat terhadap Dia. Maka jangan kita meninggalkan Tuhan itu, tetapi hiduplah di dalam Dia, hiduplah di dalam Tuhan, dan percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Dia yang punya kuasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih pada pagi ini Tuhan, karena kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu akan menuntun hidup kami, mengarahkan hidup kami, memberkati hidup kami. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Kami hormat kepadamu, sebab Engkau adalah Raja segala zaman dan Raja di atas segala raja.
Bapa di sorga, kami berdoa juga pada hari ini buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara kami yang berulang tahun, Kau telah tambahkan usia setahun baik pribadi maupun perkawinannya, berkati agar tambah sukacitanya. Juga berkati usaha dan pekerjaannya. Kau tambah-tambahkan rezeki bagi jemaat-jemaat-Mu, khususnya GBKP Runggun Pondok Gede. Berkati pendeta kami, sahabat Pranginangin, dan Nora dan anak-anak. Berkati juga BPMR, berkati juga Pertua Diaken maupun Pertua Diaken Emeritus, berkati juga keluarganya, dan juga berkati seluruh jemaatnya agar dapat seia sekata membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah gerejamu. Khususnya kami berdoa untuk GBKP Runggun Pondok Gede, di mana pada saat ini lagi memproses karena balik nama, karena tanah gereja kepada Modramen GBKP, dan juga lagi proses mengurus izin membangun GBKP Runggun Pondok Gede. Kami percaya Bapa, Engkau akan bukakan kesempatan bagi GBKP Pondok Gede untuk dapat menerima izin membangun rumah ibadah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.